Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan georeferencing dan juga digitasi peta analog pada aplikasi ArcGIS Desktop atau ArcMap. Jadi ArcMap yang saya gunakan adalah versi 10.8. Oke, baik langsung saja. Mungkin penjelasan di awal bahwa georeferencing merupakan proses eh, meletakkan titik koordinat pada peta analog ke dalam koordinat sebenarnya pada peta. Nah, sedangkan digitasi adalah proses transformasi untuk mengubah eh, format data menjadi SAP. Istilah gampangnya untuk digitasi adalah menjiplak peta. Oke, baik langsung saja menuju ke aplikasinya. Saya akan mencoba membuka aplikasi Archimap-nya. Oke, nah ini sudah terbuka. Langsung masukkan datanya. Oke, untuk menambahkan data kita bisa langsung add data. Data peta analog ya biasanya berbentuk gambar, add data. Cari lokasi penyimpanannya, cari lokasi penyimpanan, bisa di connective folder kalau tidak ada. Saya menyimpannya di download peta delineasi peta RT/RW Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Ini bisa saya tambahkan terlebih dahulu. Ini karena belum ada referensi ya, koordinat referensinya, maka seperti ini. Nanti kita akan masukkan koordinat referensinya. Nah, saya udah menggunakan peta hasil delineasi batas RT/RW Pulau Lancang. Nah, kalau misalkan tidak tampil, ini bisa di klik kanan, lalu zoom to layer. Seperti ini. Nah, karena belum ada koordinat referensinya, kita coba masukkan. Kita akan melakukan proses georeferencing. Saya coba lihat dulu koordinatnya berbentuk desimal ya. Jadi berarti kita menggunakan X dan Y, koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y itu ada pada sistem koordinat project koordinat sistem. Berarti kita akan ubah dulu menjadi UTM ya, sesuai dengan wilayahnya. Kalau misalkan garis koordinatnya itu degree minute second, berarti perlu diubah menjadi WGS 84 kalau sesuai sama wilayahnya. Kita ubah, klik kanan pada petanya, data frame properties, data frame properties ini masih loading. Nah, ini saya coba pilih yang project coordinate system, klik tanda plusnya atau klik dua kali pada project coordinate system, scroll ke bawah UTM, klik dua kali, pilih yang WGS 1984. Nah, ini karena wilayah Pulau Lancang ini berada di Southern, sisi selatan bumi, pilih yang Southern. Nah, pilih yang 48S. Wilayahnya ini adalah 48S ya, UTM 48S. Nanti jika teman-teman ingin mencoba, berarti silahkan disesuaikan sama wilayahnya. UTM-nya UTM mana, atau WGS-nya WGS yang mana. Ini pilih yang 48S, klik OK. Nah, untuk melakukan proses georeferencing, kita perlu mengaktifkan tools yang namanya georeferencing ini. Kalau di atas saya ada georeferencing ini, georeferencing. Kalau misalkan teman-teman tidak ada, perlu diaktifkan, klik kanan di atas ini. Nah, ini ada pilihan georeferencingnya di checklist. Ini kalau misalkan saya unchecklist, berarti hilang toolsnya. Untuk menambahkannya kembali, tinggal di checklist georeferencing. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba menitikan. Jadi proses georeferencing itu menggunakan 4 titik acuan ya, agar peta analognya bisa tertempel pada koordinat sebenarnya. Sebenarnya untuk titik acuannya itu minimal 3, maksimal ya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak titik registrasi koordinatnya, maka akan semakin akurat peta tersebut tertempel pada lokasi sebenarnya. Ya, saya akan mencoba menggunakan titik 4 acuan saja yang pada umumnya dilakukan. Jadi saya akan mencoba cari 4 titik persimpangan ya. Titik persimpangan biasanya dimulai dari atas dan searah dengan jarum jam. Dari atas ini, sini, ke bawah,
bawah. Jadi titik pertama 1, 2, 3, 4. Oke, saya akan cari dulu. Saya akan coba zoom. Nah, ini titik persimpangan yang pertama ini yang tanda plus ya. Titik persimpangan antara garis vertikal dan juga horizontal. Nah, tanda plusnya ini titik tengah-tengahnya nih di sini nih. Titik acuannya. Kita berarti akan menitikan si satu titik pertama yang ini. Terus nanti yang kedua, coba saya cari dulu. Biasanya paling ujung. Nah, ini titik persimpangan ini. Tanda plus yang ini. Yang kedua. Yang ketiga paling bawah sebelah kanan. Ini. Keempat, yang ini. Paling pojok kiri. Nah, hilang. Ini mesti di zoom. Untuk melakukan proses georeferencing, teman-teman bisa langsung klik menu atau tools georeferencingnya. Oke, maaf, bukan tools georeferencing, tapi ini add control point pada menu georeferencing. Nah, seperti ini. Cara untuk menitikannya adalah ini dengan cara di zoom, angkanya jangan sampai hilang. Semakin ngezoom semakin detail, tapi saya coba untuk tidak mendetail ya, karena biar angkanya kelihatan. Seperti ini. Ini kita titikkan di paling tengah sini. Nah, kita klik sekali, klik kiri, kliknya 2 kali ya. Kliknya sekali, yang pertama klik kiri, lalu klik kanan. Nah, nanti akan muncul keterangan ini yang mau diinput koordinat yang mana bentuknya X dan Y atau input DMS atau degree min second. Ini untuk cancel pi-nya. Kalau misalkan ada yang salah, bisa di cancel. Saya akan coba karena ini koordinatnya desimal, kita inputnya input X dan Y. Nah, seperti ini. Untuk angka koordinat X itu adalah yang horizontal dari kiri ke kanan. Untuk yang Y itu yang vertikal dari atas ke bawah. Berarti yang horizontal itu ada yang garis atas sama garis bawah. Untuk vertikal garis samping, dua-duanya garis samping. Seperti itu. Kita masukkan angkanya 674, 900, masukkan kembali 93, yang ini ya, Y-nya yang ini ya. 93, 44, 600. Jangan sampai salah menginput angkanya, karena nanti biasanya petanya akan miring, tidak sesuai. Langsung klik OK. Nah, ketika diklik OK, maka petanya akan hilang, karena sudah menyesuaikan sama koordinat sebenarnya. Nah, untuk memunculkan kembali, klik pada layer petanya, zoom to layer. Nah, seperti ini. Sudah satu titik, kita menuju ke titik kedua ya. Nah, jadi sebenarnya untuk melakukan proses georeferencing pada ArcGIS desktop ini ada dua cara ya, yang searah jarum jam atau yang vertikal. Biasanya kita coba yang searah jarum jam dulu. Kalau misalkan petanya menjadi miring atau terbalik, berarti kita akan lakukan secara secara bersilangan dari atas ini ke bawah, ke atas baru ke sini. Kita coba yang salah jarum jam dulu. Di sini ke samping sini. Titik keduanya untuk titik keduanya. Ini bisa di zoom, langsung bisa dititikkan. Ini angkanya supaya kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan. Posisikan paling tengah, klik kiri, klik kanan, input X dan Y. 676 100 yang X ya, yang atas ya. 676 100, 9344 600. Langsung klik OK. Nah, petanya akan hilang lagi, berarti itu sudah menyesuaikan. Ini bisa diklik kanan lagi, zoom to layer. Nah, ini tidak miring ya, atau tidak terbalik, berarti sudah berhasil untuk titik keduanya. Biasanya yang bermasalah tuh di titik kedua. Sekarang menuju titik ketiga, berarti yang bawah. Yang bawah bisa di zoom sampai kelihatan tanda persimpangannya. Ini titik persimpangan paling kanan, klik kiri, klik kanan. Input X dan Y. Nah, ini angkanya udah hampir sama ya sebenarnya. Untuk X berarti yang bawah ya, yang atas sama bawah. 676, 676, 100. Yang Y-nya yang atas ini. Ini sepertinya sudah terinput. 934, 38, seperti itu. Karena udah di titik ketiga, biasanya di titik ketiga itu sudah menyesuaikan koordinat sebenarnya. Seperti ini titik ketiga. Kita lakukan sekali lagi di titik keempat. Titik yang keempat, ini persimpangan yang keempat. Bisa klik kiri, klik kanan, masukkan input angkanya. Oke, maaf nggak kelihatan ya yang bawahnya.
Berarti ini cancel point dulu. Angkanya nggak kelihatan. Yang bawah. Klik kiri, klik kanan, input X dan Y. X-nya berarti yang bawah ya, yang bawah sama yang atas. Tadi kan saya sudah bilang yang bawah sama yang atas. Untuk yang Y-nya samping kiri sama kanan. 674, 900 yang atas. Yang ini berarti sudah sesuai ya, 934, 38, 00. Nah, sudah seperti ini. Sudah kita lakukan 4 titik yang akan kita lakukan registrasi koordinatnya ke dalam titik sebenarnya. Ini biasanya sudah selesai ya. Jadi kita perlu menyimpannya. Nah, sekali lagi untuk membuktikan bahwa peta ini sudah terregistrasi pada koordinat sebenarnya, bisa dilihat pada bagian bawah sini ya. Ini angkanya kan, misalkan angka ini koordinatnya X-nya yang atas ya. Misalkan yang ini 676, 100, ini titik ini menuju titik ini. Nah, di pojok paling kanan paling bawah itu angkanya juga akan sama. Nih, saya coba titikkan di sini. Hampir sama. Oh, 676, 100 sama untuk X-nya. 934, 4599 itu hampir sama, hampir mirip itu. Hanya belum sesuai sedikit saja, itu tidak masalah. Oke, yang kedua untuk membuktikannya bahwa peta ini sudah terregistrasi pada koordinat sebenarnya adalah dengan cara memasukkan peta data vektor SHP eh, seluruh Indonesia ya. Ini saya sudah masukkan. Kalau misalkan teman-teman punya boleh langsung dimasukkan ya. Ini tinggal saya checklist saja. Nah, seperti ini. Seluruh Indonesia ya. Karena ini misalkan segini, pulaunya terlalu kecil ya. Nah, ini se-Indonesia. Sudah saya masukkan. Tapi karena Pulau Lancang itu terlalu kecil, nah ini berada di sini di atas Provinsi Jakarta. Seperti itu. Nah, ini langsung menyesuaikan sama data SHP-nya nih. Saya unchecklist untuk petanya. Itu di yang ini adalah Pulau Lancangnya. Oke, ini sudah selesai melakukan proses georeferencing. Jadi koordinatnya dari 4 titik acuan tadi sudah terregistrasi dengan baik ke dalam titik sebenarnya, titik koordinat sebenarnya. Oke, selanjutnya bisa di save ya. Kalau teman-teman ingin mau save, klik georeferencingnya, pilih rectify untuk menyimpannya. Rectify ini di defaultkan saja. Output lokasinya sesuaikan dengan teman-teman ingin menyimpannya di mana. Saya akan coba sesuaikan di sini. Berarti tidak usah di sini. Nah, ini langsung klik save aja. Ini name-nya terserah kalau misalkan teman-teman mau ganti. Coba saya ganti aja. Georeferencing. Saya namakan georeferencing. Nah, seperti itu. Save. Biar tidak keliru. Nah, ini loading di bawah. Jika sudah berhasil, nah ini belum masih loading. Jika sudah berhasil, maka otomatis langsung ada pada lokasi penyimpanannya. Nah, tadi saya di sini. Nah, ini sudah ada filenya. Berbentuk TIFF biasanya yang ini ya. Lumayan ada 145 KB. Nah, ini. Oke, coba kita uh, remove dulu yang ini. Kita remove, kita coba masukkan kembali yang tadi ya, data. Tadi saya ada di dokumen. Nah, di sini Tingis. Nah, ini georeferencing TIFF. Coba saya add. Nah, ini data yang sudah di georeferencing tadi. Nah, ini tertimpa. Ini layer batas kabupatennya ditaruh bawah terlebih dahulu. Nah, ini adalah peta yang sudah dilakukan georeferencing tadi. Berarti sudah tersimpan dengan baik. Nah, ini kualitasnya agak agak menurun ya karena tadi di cell size pixelnya mungkin bisa dinaikkan kembali. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan digitasi, menjiplak peta. Jadi jiplak peta di sini adalah sebenarnya membuat peta. Jadi ini kan peta analog ya. Ini datanya masih data analog, masih berbentuk TIFF. Kita akan jiplak sehingga datanya eh, berubah menjadi data SHP. Biasanya data save file ya, hasil digitasi itu. Oke, sebelum membuat digitasi, saya akan mencoba membuat folder dulu ya, agar tersusun dengan rapi. Nah, saya buat di sini saja. New folder, judulnya digitasi.
digitasi seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Digitasi, saya akan coba. Nah, seperti ini. Digitasi. Nah, nanti untuk seluruh penyimpanan akan dimasukkan ke folder digitasi ini. Nah, saya akan kembali ke ArcGIS-nya. Oke, langkah pertama ini bisa di-unchecklist saja ya biar tidak berat. Langkah pertama kita buka tools katalog. Nah, katalog seperti ini, katalog. Terus cari lokasi penyimpanan ya. Penyimpanan tadi bikin foldernya ya. Folder digitasinya biasanya ada di folder connection ya. Saya folder connection. Kalau misalkan belum terkonek, folder connectionnya silahkan cari di sini. Nah, jika sudah, langsung ke folder connection, cari lokasi penyimpanannya. Tadi saya di dokumen, data ISAN, saya simpan di tim GIS. Nah, ini ada. Ini belum muncul sepertinya. Saya coba ulangi. Katalog. Oh, ini sepertinya karena saya membuatnya ketika sudah membuka aplikasi ArcGIS, berarti datanya tidak masuk. Tidak masuk ke sini, ke dalam folder connection-nya. Coba cari lagi. Nah, seperti itu, tim GIS. Nah, ini belum masuk. Ah, ini sudah masuk berarti. Folder digitasinya. Nah, dibuka, klik kanan, dibuka boleh. Nah, ini belum ada isinya. Karena belum ada isinya, kita perlu tambahkan file. Kita masukkan file di sini. Klik kanan pada digitasi, new. Karena kita akan membuat save file, berarti new save file. Nah, seperti ini. Namanya, jadi saya akan mencontohkan 3 digitasi ya. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa digitasi itu ada 3. Yang pertama itu digitasi poligon atau area yang berbentuk seperti eh, bangun ruang gitu ya. Terus eh, ya maaf bukan bangun ruang tapi bangun datar. Terus yang kedua ada poin berbentuk titik. Ketiga ada line berbentuk garis. Yang pertama saya akan mencoba yang area dulu. Area. Ya, area. Saya klik area. Nanti disesuaikan aja. Misalkan teman-teman mau membuat apa berarti name-nya disesuaikan. Area pilih yang poligon kalau area tuh. Berarti pilih yang poligon. Nah, ini perlu dimasukkan koordinat sistemnya sesuai sama yang dilakukan georeferencing tadi. Nah, ini cara mengubahnya adalah klik edit, pilih yang project koordinat sistem, disesuaikan sama wilayahnya tadi ya. Saya kan Pulau Lancang, ini berapa Pulau Lancang ada di UTM zone Bugis 84 49S ya. 48S, Pak. Oke. Nah, ini sudah dimasukkan koordinat spasial referensinya. Klik OK. Nah, jika sudah diklik OK akan muncul layer baru. Namanya itu area karena name-nya saya namakan area. Nanti disesuaikan aja. Misalkan teman-teman ingin mendigitasi batas administrasi. Berarti tulisannya batas administrasi. Nah, untuk mendigitasi, mau melakukan proses digitasi, kita akan menggunakan tools yang namanya tools editor. Tools editor yang ada di atas ini. Jika belum muncul, berarti perlu diaktifkan di checklist menu editornya, diklik kanan saja asal di atas ini. Ini ada tulisan editor di checklist. Kalau saya unchecklist, coba tadi hilang, dimunculkan kembali. Nah, itu akan muncul. Ini teman-teman langkah pertama bisa klik editor, start editing. Nah, ini langsung dipilih yang area ya, bukan yang ini, pilih yang area. Klik OK, continue. Nah, setelah itu ke paling pinggir menu editor yaitu create feature. Nah, perlu diklik create feature. Nah, ini katalognya coba saya close dulu. Nah, sini ini sudah ada layernya ya, area name-nya. Bisa diklik, lalu pilih yang construction tools-nya yang polygon. Ini bisa langsung dilakukan digitasi. Nah, ketika sudah diklik poligonnya, maka kursornya akan berubah menjadi tanda panah. Cara melakukan digitasi adalah, misalkan saya melakukan digitasi areanya yang Pulau Lancang ya. Klik kiri, terus klik sambil diklik, klik terus, klik sambil jalan, sambil diarahkan sesuai Pulau Lancang. Ini saya contohkan saja berarti tidak terlalu rapi ya. Nanti teman-teman
Supaya lebih akurat berarti harus di zoom supaya rapih. Nah, seperti itu saya coba secara asal. Nah, seperti ini sampai ketemu titik akhirnya di sini. Nah, saya coba semuanya dulu. Jika ada yang salah, misalkan sudah ke pencet ke sini atau ke tengah sini, ini bisa diubah, bisa diundo ya dengan cara Ctrl Z. Nah, seperti itu. Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi. Nah, seperti itu. Kalau ada yang salah. Ini sampai habis. Ini saya acak aja dulu. Nah, sampai ketemu titik akhirnya tadi. Kalau sudah ketemu titik akhir, klik dua kali. Klik dua kali. Nah, seperti itu. Ini udah selesai mendigitasi satu wilayah Pulau Lancang. Nah, itu untuk digitasi poligon atau digitasi area. Oke. Jika sudah, klik menu editor, stop editing. Nah, ini ada keterangan, do you want to save your edit? Yes, klik save. Yes, kalau misalkan no, maka akan hilang karena tidak tersave. Nah, ini bisa dengan checklist yang area. Sekarang saya akan melakukan digitasi yang kedua, digitasi area. Digitasi poin. Digitasi poin yang kedua. Jadi poin itu biasanya untuk mendigitasi suatu tempat, misalkan kayak rumah sakit, sekolah yang ada di suatu wilayah. Oke, caranya sama seperti tadi, ke tools katalog, klik tools katalog. Nah, klik kanan pada, ini kan katalognya sudah muncul, klik kanan pada digitasi, new, save file. Ini ditulis poin ya, misalkan poin aja, saya tulis poin ya. Disesuaikan ntar sama nama wilayahnya, misalkan sekolah berarti namanya ditulis sekolah. Feature tipenya yang poin. Poin untuk poin, polyline untuk garis, polygon untuk area. Pilih yang poin, spatial reference-nya masukkan lagi di edit eh, project coordinate system, samakan kayak yang tadi ya. UTM, OGS 84, pilih yang Sultan 48S. Lalu klik OK. Nah, jika sudah masuk, klik OK juga. Nah, ini bisa di-close saja menu katalognya, akan muncul layer baru bernama poin. Tadi caranya sama untuk melakukan proses digitasi poin, berarti perlu diklik kanan pada diklik menu editornya, start editing, atau klik kanan di sini ada edit feature, start editing. Jadi ada dua start editingnya, ada di menu editor sama di kanan edit feature. Saya di sini aja editor, start editing, pilih yang point, klik OK, continue. Nah, jangan lupa ke create feature dulu, tampilan feature. Nah, ini sudah ada ya. Kalau misalkan sudah ada berarti langsung, kalau belum ada klik create feature. Point, klik point, klik name-nya, layer name-nya. Lalu pilih yang poin, karena kita akan melakukan digitasi poin. Nah, kalau digitasi poin, maka kursornya ada tambahan gambar titik. Nah, saya akan mencoba digitasi yang simbol di sini ya. Biasanya titik itu simbol. Nah, ini masjid. Nah, ini masjid. Klik kiri sekali, lalu sudah selesai. Jika sudah selesai, saya klik menu editornya lagi, stop editing. Ini save. Nah, ini sudah ada tadi ya. Saya tutup dulu, saya close. Nah, ini sudah ada tadi poin di masjid ya. Ini terlalu kecil untuk digitasi poinnya ya, karena nggak kelihatan. Ini bisa digede, dibesarkan hasil digitasinya dari sini. Klik gambar titiknya. Ini pilih simbol yang mana aja. Saya coba yang ini, yang agak besar biar kelihatan. Nah, seperti itu. Warnanya saya ubah. Klik lagi di sini, bisa diubah warnanya. Saya ubah menjadi merah, coba, agar tidak terlihat nyalu. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk digitasi poin. Dan yang terakhir, saya akan mencoba melakukan digitasi line yang terakhir ya. Berarti sama prosesnya sama, kita ke menu katalog, klik kanan pada digitasi lagi, new, save file, line. Ini saya tulis line saja. Feature tipenya adalah polyline, karena kita akan mendigitasi garis. Ini jangan lupa dimasukkan lagi spasial referensinya.
Project Coordinate System, UTM, BGS 1984, Sultan, pilih yang 48S. Klik OK, langsung diklik OK juga. Oke lagi, jika sudah muncul koordinasi sistemnya, maka akan muncul di layer baru. Ini bisa di checklist yang poinnya. Nah ini, kita akan melakukan digitasi garis. Nah, biasanya digitasi garis itu untuk jalan, sungai, batas administrasi juga bisa. Nah, itu pakai digitasi garis. Kalau yang tadi kan poin misalkan untuk keterangan simbol sekolah, puskesmas, polsek, kantor polisi, seperti itu. Perkantoran. Nah, untuk yang area, untuk wilayah, poligon untuk wilayah area. Seperti misalkan ini, Pulau Kelapa. Oke, selanjutnya, sini sudah muncul line, berarti kita klik editor lagi, start editing, pilih yang lain. Langsung klik OK. Ini saya close dulu ya supaya nggak continue, saya close katalognya. Pilih, ini karena create feature-nya ada ya, kalau misalkan create feature-nya hilang, maka klik toolsnya. Pilih line, ini pilih yang line, jangan yang rectangle. Rectangle itu untuk area. Nah, saya akan mencoba satu garis dari sini sampai ujung sini ya. Sama caranya, klik kiri, diklik terus saja, diklik, mengikuti garis ya, satu garis ya. Nah, ini kan susah ya kalau misalkan kita mau mendigitasi semua jalan yang ada di wilayah ini. Nah, kalau sudah klik dua kali tadi ya. Jadi caranya kalau mau mendigitasi jalan semua jalan ini satu-satu. Nah, seperti itu. Ini sudah saya contohkan satu, sudah ada ya, sudah diklik dua kali, sudah seleksi seperti ini ya garisnya ya. Tinggal klik editor, stop editing. Ini jangan lupa di save. Nah, garisnya coba saya checklist georeferencingnya. Nah, itu sudah dilakukan georeferencing. Satu garis. Ini bisa ditebalkan ya. Untuk lainnya, klik pada lainnya. Ini ukurannya white-nya bisa dinaikkan saja. Nah, seperti ini biar kelihatan. Oke, itu adalah proses georeferencing dan juga proses digitasi yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Oke, yang terakhir saya akan mencoba mungkin ya untuk menambahkan data atributnya. Ini kan ada keterangan ya. Misalkan saya mau menambahkan keterangan jalan sama keterangan poinnya. Poin itu apa sih? Nah, seperti itu. Terus areanya itu apa sih? Nah, saya akan mencoba menambahkan. Misalkan bisa menambahkan data atribut tabelnya. Dengan cara saya akan mencoba yang poin terlebih dahulu, yang tengah-tengah sini. Ini bisa diceklis semuanya ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Misalkan yang poinnya tadi masjid, klik kanan, lalu open attribute table. Nah, ini keterangannya kan tidak ada ya. Kita kasih keterangan. Kita kasih datanya, keterangannya dengan cara klik table option, add field. Nah, ini name-nya tadi untuk titiknya, name fieldnya ya, name fieldnya berarti keterangan. Keterangan. Nah, ini tipenya ada beberapa tipe ya. Jadi untuk mengubah data atribut atau menambahkan data atribut, ada biasanya datanya itu berupa angka dan berbentuk teks. Ini untuk ada short integer, long, teks. Biasanya yang dipakai itu antara ketiga ini sama double. Long integer itu untuk angka, angka yang digitnya pendek. Long integer untuk angka yang digitnya banyak. Double itu untuk teks dan angka. Kalau teks itu untuk yang huruf. Ya, kita pilih yang teks berarti keterangan itu untuk yang teks. Ini langsung diklik OK. Lengthnya itu adalah panjang atau jumlah hurufnya. Jadi kalau misalkan teman-teman panjang, berarti tinggal ditambahkan saja, diperkirakan. Klik yes. Nah, ini sudah keterangan. Nah, ini tidak bisa langsung diisi tabelnya. Berarti harus kita aktifkan dulu menu editornya seperti tadi. Setiap mau mengubah atau menghapus, kita harus aktifkan menu editornya. Editor, start editing. Ini karena poin ya, pilih yang poin, klik OK. Continue. Nah, ini keterangannya langsung diklik di sini, masjid. Nah, ketik. Nanti tadi kan poinnya saya masjid ya, nanti disesuaikan saja sama yang teman-teman lakukan. Nah, jika sudah, klik editor, stop editing, save. Nah, ini sudah tersimpan untuk yang poin.
saya akan menambahkan keterangan jalannya. Nah, misalkan saja ya, klik lainnya, klik kanan, open attribute table, add field. Jadi untuk menambahkan field itu tidak harus diaktifkan, tidak tidak bisa diaktifkan style editingnya. Maka apa sih? Tidak bisa diaktifkan style editingnya. Kalau misalkan diaktifkan style editingnya, berarti eh, menu pilihan add field ini akan tidak bisa diklik. Nah, jadi jangan sampai diaktifkan add field. Name-nya itu keterangan lagi seperti tadi ya. Tipenya teks, pilih misalkan nama jalannya, eh belum bisa diklik, berarti harus aktifkan menu editor, start editing, klik yang lain, pilih yang lain, continue. Nah ini jalan langsung bisa diubah, jalan Pulau Lancang gitu terangannya, atau nama jalannya biasanya ya, kalau misalkan jalan tuh identik sama nama jalannya. Ini kalau sudah klik editor, stop editing. Yes, klik di save. Nah, ini eh, sudah dua. Nanti untuk yang ketiga, silakan teman-teman coba. Untuk yang area, silakan dilakukan sendiri. Saya akan mencontohkan untuk yang atribut table untuk menambahkan yang angka. Nah, misalkan saya akan menambahkan field jumlah penduduk gitu ya. Misalkan jumlah penduduk. Itu kan biasanya angka ya. Pilihnya yang short integer atau yang long integer, bebas. Yang angka ini antara short dan long. Long integer. Long integer itu biasanya angkanya sampai 11 digit saja, sedangkan short integer itu 11 digit saja, long integer bisa mencapai 21. Nah, misalkan pilih yang short integer. Nah, ini teman-teman perlu dilakukan isi presisinya, panjang digitnya juga. Tadi kan short integer ya. Ini short integer saya isi misalkan 6 digit, berarti 6 digit angka. Bisa diklik OK. Ini perlu diaktifkan menu editingnya, start editing. Pilih yang ini kan di jalan ya, line. Continue. Nah, ini bisa sampai tadi 6 digit ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. 6 digit. Kalau 7 angka, masih bisa juga. Tadi udah diatur ya, precisionnya itu ya. Untuk short itu untuk yang angka yang pendek. Long itu untuk angka yang panjang. Oke, ini kalau misalkan sudah, stop editing. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah proses georeferencing, proses open attribute, eh, mengubah data atribut, digitasi, dan juga georeferencing yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk teman-teman melakukan pemetaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.